Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sotya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian karena telah berhasil naik ke kelas 11 TKJ. Nah, Bu Sotya kali ini akan mengajar kalian untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau biasa disingkat dengan TJBL. Nah, pertemuan pertama pada hari ini akan saya jelaskan beberapa materi inti yang nantinya akan kamu pelajari pada mata pelajaran TJBL ini. Nah, pada slide telah tertera beberapa materi yang akan kita pelajari pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Yang pertama adalah menganalisis jaringan berbasis luas ya. Jadi kamu harus tahu konsep dari jaringan berbasis luas itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel di sini adalah salah satu media transmisi untuk jaringan berbasis luas ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian memahami jaringan fiber optik. Nah, selain menggunakan media transmisi nirkabel ya, jaringan berbasis luas itu juga biasanya menggunakan media transmisi menggunakan kabel fiber optik. Nah, oleh karena itu pada pertemuan selanjutnya setelah mempelajari jaringan nirkabel, kita akan belajar tentang jaringan dengan media transmisi fiber optik ya. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi jenis-jenis kabel fiber optik ya. Selanjutnya adalah menerapkan fungsi alat kerja kabel fiber optik. Kemudian mengevaluasi penyambungan fiber optik, lalu mengevaluasi perangkat pasif jaringan fiber optik, dan yang terakhir adalah mengevaluasi permasalahan jaringan fiber optik. Nah, pada semester 1 sebenarnya materi pelajaran TJBL ini akan berkonsentrasi pada jaringan nirkabel. Setelah kamu memahami jaringan nirkabel, barulah kita akan mempelajari materi jaringan fiber optik. Nah, tapi karena kamu nanti akan berangkat PKL pada semester 2 di kelas 11 atau semester 3 secara keseluruhan ya, maka mungkin ke-9 materi utama ini akan kita mampatkan pada semester ini. Tidak perlu takut, nanti kita akan belajar bersama-sama dan berusaha untuk memahami materi-materi yang ada di sini. Sebelum kita mempelajari lebih detail mengenai jaringan berbasis luas, ada baiknya kita merefresh kembali pelajaran atau materi-materi yang telah kamu dapatkan pada kelas 10 mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, karena memang mata pelajaran KJD itu adalah dasar yang paling utama untuk bisa melanjutkan ke materi-materi jaringan lanjut ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu pengertian dasar jaringan dan komponen-komponen jaringan. Nah, jaringan itu adalah sebuah sistem ya yang terdiri atas komputer dan perangkat komputer tambahan ya, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi pada intinya jaringan komputer itu adalah sebuah kelompok komputer atau perangkat lain yang bukan komputer ya, yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan media transmisi tertentu dan menggunakan aturan yang telah ditetapkan. Ini sudah kita pelajari dulu di kelas 10 ya, tapi ini harus tetap kamu pegang ya.
Kemudian kita lihat selanjutnya adalah komponen jaringan. Nah, komponen jaringan ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah perangkat komputer itu sendiri ya. Komputer yang pertama, komputer di dalam perangkat ada yang menghubungkan ke jaringan ya. Di dalam sebuah komputer, baik itu PC ataupun laptop ya, pasti ada perangkat atau komponen khusus yang digunakan untuk menghubungkan komputer itu ke jaringan ya. Dalam hal ini bisa jadi network interface card atau kartu jaringan, atau juga modem. Apabila komputer tersebut tidak memiliki network interface card atau tidak ada modem, maka mustahil komputer tersebut bisa terhubung dengan jaringan. Kemudian perangkat lain yang bisa terhubung dengan jaringan seperti printer atau scanner ya, atau perangkat lainnya ya yang bisa terhubung dengan jaringan. Tidak hanya komputer saja ya, sekarang televisi, kemudian smartphone itu juga bisa terhubung dengan jaringan. Kemudian perangkat jaringannya ya, yang bukan komputer ya, perangkat jaringannya untuk mendukung terbangunnya sebuah jaringan komputer ini seperti network interface card ya, atau kartu jaringan. Kemudian ada modem, kemudian ada hub, switch, router, dan ada lagi firewall. Nah, ini perangkat-perangkat yang sudah kita pernah bahas dulu di kelas 10, yang nanti masih akan terus muncul ya, apalagi ketika kita mempelajari materi-materi di kelas 11 dan di kelas 12 ya. Kemudian ada media transmisi. Media transmisi digolongkan menjadi dua, yaitu media transmisi menggunakan kabel ya, dan ada juga yang wireless atau yang non kabel atau yang nirkabel ya. Kemudian yang tidak kalah penting selanjutnya adalah aturan ya. Aturan terhubungnya perangkat ke jaringan itu disebut dengan protokol ya. Protokol ini sangat penting ya. Ini adalah aturan secara logika ya, bagaimana yang mengatur bagaimana komponen atau perangkat keras itu bisa terhubung dengan jaringan. Apabila tidak ada protokol, maka perangkat keras itu tidak akan bisa terhubung dengan jaringan. Contohnya seperti apa? IP ya, IP address, Internet Protocol Address. Kita sudah membahas dulu di kelas 10 di materi-materi akhir ya, bahwasanya sebuah perangkat komputer itu hanya bisa terhubung dengan jaringan apabila memiliki alamat IP. Apabila tidak memiliki alamat IP, maka komputer tersebut tidak akan mungkin bisa terhubung dengan jaringan. Gitu. Selanjutnya adalah klasifikasi jaringan berdasarkan area geografis ya. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Ini adalah jaringan dengan cakupan area lokal ya. Nah, area lokal ini seperti apa? Misalnya seperti dalam sebuah gedung atau antar gedung yang saling berdekatan ya. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini adalah jaringan dengan area cakupan metropolitan. Metropolitan ini biasanya maksudnya adalah kota ya. Jadi misalnya jaringan dalam satu kota atau kota lain yang masih berdekatan ya. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network. Ini adalah jaringan dengan skala yang luas. Nah, perlu saya beritahukan kepada kalian ya, mata pelajaran kita ini dinamakan teknologi jaringan berbasis luas ya, atau TJBL. Nah, sebenarnya TJBL ini maksudnya adalah sama dengan Wide Area Network atau WAN. Jadi materi kita nanti akan membahas bagaimana jaringan
berbasis luas atau jaringan yang berskala luas itu dibangun. Membutuhkan infrastruktur seperti apa, membutuhkan alat-alat seperti apa, bagaimana konfigurasinya, dan lain sebagainya. Ya, jadi pelajaran kita itu sebenarnya sama dengan apabila disebut dengan teknologi WAN atau teknologi Wide Area Network. Nah, mari kita bahas satu persatu dari jenis klasifikasi jaringan berdasarkan area geografis. Yang pertama adalah Local Area Network atau LAN ya. LAN ini beroperasi pada area yang terbatas ya. Biasanya tidak lebih dari jarak 1 km ya. Nah, koneksi peralatan ini berdekatan ya. Jadi koneksi fisik antara satu perangkat dengan perangkat yang lain ini jaraknya dekat. Bahkan perangkat-perangkat yang digunakan untuk LAN ini hanya bisa menghubungkan jarak maksimal mungkin hanya ratusan meter saja ya. Kemudian menyediakan full-time konektivitas. Menyediakan konektivitas full-time ini artinya adalah LAN ini memiliki kemampuan untuk bisa terhubung secara terus-menerus kepada layanan-layanan jaringan yang bersifat lokal, artinya server layanan tersebut berada pada jaringan yang sama dengan LAN itu ya, maka dia bisa terus-menerus diakses. Selanjutnya adalah kendali jaringan berada di bawah administrasi lokal, artinya tidak ada pihak luar yang tergabung atau terlibat dengan administrasi jaringan lokal. Apabila sebuah kantor atau sekolah memiliki jaringan lokal, maka yang memiliki otoritas dan berhak melakukan manajemen terhadap jaringan lokal tersebut adalah ya instansi atau sekolah atau pengelola gedung tersebut. Selanjutnya, jaringan dengan area cakupan geografis yang lebih luas adalah Metropolitan Area Network atau MAN ya. MAN ini meliputi area yang lebih besar daripada LAN ya. Misalnya antar wilayah dalam satu provinsi atau antar kota yang saling berdekatan ya. Selanjutnya, menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Pada dasarnya, MAN ini adalah gabungan dari LAN ya, yang terpisah jarak yang cukup jauh ya. Sebagai contoh misalnya adalah jaringan bank ya, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank ini ada di dalam sebuah kota besar dan dihubungkan antara satu dengan lainnya ya. Misalnya Bank BRI misalnya, Bank BRI itu memiliki cabang yang cukup banyak yang tersebar di seantero Kota Malang misalnya ya. Nah, semua cabang tersebut dapat berkomunikasi ya dengan dihubungkan menggunakan teknologi MAN ya. Selanjutnya, area geografis yang paling luas ini bisa di cover dengan Wide Area Network atau WAN ya. Nah, WAN ini beroperasi pada area geografis yang paling luas ya. Nah, seluas apa ya? Biasanya areanya WAN ini disebut intercity, intercountry, dan interkontinental ya. Bisa paling sempit itu antar kota ya, atau antar negara, atau bahkan antar benua ya. Nah, terdiri dari beberapa jaringan LAN dan MAN pada beberapa daerah yang saling dihubungkan. Nah, sebenarnya WAN ini juga tidak serta-merta ya hanya WAN gitu aja, tidak ya. Nah, sebenarnya
WAN ini adalah gabungan dari LAN ya, kemudian LAN ini membentuk MAN ya, kemudian MAN ini kalau dihubungkan dan dia terpisah jauh antar negara, maka bisa dihubungkan dengan teknologi WAN ya. Peralatan jaringan pada jaringan WAN ini pastinya akan tersebar pada area yang luas ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi misalnya antar negara ya, antara misalnya dari Indonesia ke Jepang gitu ya, maka di antara Indonesia dan Jepang itu akan ada perangkat-perangkat yang tersebar ya untuk menghubungkan kedua negara tersebut menjadi jaringan WAN ya. Nah, ini pastinya dibutuhkan router ya. Nah, ini adalah sebuah keharusan, walaupun sebenarnya router ini tidak hanya muncul di jaringan WAN saja, di jaringan LAN, di jaringan MAN pun juga pasti ada router, karena dia fungsinya adalah merutekan atau menunjukkan jalan bagi paket data. Tapi ketika kita berbicara tentang jaringan WAN yang sangat luas, maka yang dibutuhkan ini tidak hanya satu atau dua router, tapi bisa sangat banyak ya. Nah, kemudian jaringan WAN ini pasti akan dikelola oleh beberapa manajemen atau organisasi. Tidak mungkin satu perusahaan memiliki keseluruhan infrastruktur, memiliki keseluruhan perangkat untuk membangun jaringan WAN ya. Nah, biasanya paling tidak ya infrastruktur WAN atau perangkat-perangkat jaringan WAN ini akan dimiliki dan dikelola oleh banyak perusahaan ya. Misalnya jaringan telekomunikasinya atau kabelnya, ada kabel bawah laut misalnya, akan dikelola oleh perusahaan telekomunikasi. Tapi kemudian jalurnya bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Izin dan lain sebagainya ini kalau di jaringan WAN akan menjadi lebih rumit ya, lebih kompleks. Nah, selanjutnya teknologi yang digunakan ini adalah seperti modem, relay, ISDN, ATM, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti satu persatu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah koneksi fisik pada jaringan WAN ya. Jadi mau itu LAN, MAN atau WAN atau bahkan internet itu pasti harus terhubung secara fisik ya. Karena salah satu syarat terbangunnya sebuah jaringan itu harus ada koneksi fisik ya, tidak mungkin tidak ada koneksi kemudian ada jaringan, itu tidak mungkin ya. Nah, koneksi fisik pada WAN ini dapat dibangun dengan dua media transmisi ya, yaitu wireless menggunakan gelombang radio dan juga wired atau menggunakan kabel ya, yaitu menggunakan kabel fiber optik. Nah, ini adalah dua media transmisi, dua infrastruktur yang akan kita pelajari ya pada mata pelajaran TJPL ini. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang jaringan wireless, bagaimana jaringan wireless itu bekerja, perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita juga akan melakukan simulasi pembangunan jaringan wireless, walaupun areanya tidak usah terlalu luas ya, kita simulasi dengan area yang sempit saja ya, dengan perangkat yang sederhana ya. Kemudian selanjutnya ada yang menggunakan wired ya, menggunakan kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini termasuk teknologi yang cukup baru ya pada jaringan komputer. Nah, ini
masih belum banyak perangkat yang kita miliki yang berbasis fiber optik. Nah, kita nanti akan belajar sebaik mungkin ya menggunakan resource atau sumber daya yang kita miliki ya, tentang kabel fiber optik ini, bagaimana kabel fiber optik itu bekerja, kemudian perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun jaringan berbasis fiber optik, kemudian troubleshooting apabila ada kesalahan, itu nanti akan kita pelajari lebih mendalam. Nah, di slide ini sudah ada salah satu contoh topologi jaringan berbasis wireless ya, menggunakan sinyal radio. Nah, apabila kita cermati di sini, ini ada internet service provider ya, ada infrastruktur dari ISP ya. Kemudian dari ISP ini akan dihubungkan ke sebuah tower ya yang sudah dilengkapi dengan perangkat radio yang dia mampu menembakkan sinyal ya ke perangkat radio yang lain ya yang menerima koneksi dari ISP ini. Kemudian dari perangkat radio ini dihubungkan ke jaringan lain ya yang kita asumsikan ini sebagai klien jaringan ya. Nah, dari sini koneksi bisa dibagi ke dalam jaringan lokal ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saja ya jaringan dengan menggunakan teknologi wireless ya. Ini point to point namanya, dari satu titik ke satu titik yang lain menggunakan jaringan wireless menggunakan gelombang radio. Selanjutnya ini adalah gambar topologi jaringan berbasis fiber optik yang biasa kita temukan pada ISP yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini adalah pusat ISP-nya. Kemudian dari ISP ini kabel fiber optik itu membawa koneksi internet ya, yang didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan ya menggunakan media kabel fiber optik tentunya, dan biasanya diletakkan di tiang-tiang listrik ya, ini bersama kabel listrik ya. Kemudian dari kabel-kabel utama itu akan didistribusikan lagi ya dengan menggunakan ini ODC ini ya. Nanti dari ODC ini akan didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan menggunakan kabel fiber optik juga ya, tapi nanti jenisnya akan agak berbeda. Nanti kita akan mempelajari detail jaringan fiber optik pada pertemuan-pertemuan ke depan. Oke, untuk pertemuan pertama hari ini saya rasa cukup sekian pengenalan tentang mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas TJBL, atau bisa juga disebut dengan teknologi WAN ya. Nah, nanti akan ada banyak materi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Saya yakin materi-materi ini bisa sangat menarik apabila kamu memang mau belajar sungguh-sungguh tentang infrastruktur jaringan berbasis luas atau jaringan WAN. Akhir kata, jangan bosan-bosan untuk belajar, walaupun pelajaran kita tidak seperti selayaknya, senormalnya sekolah, tapi saya yakin apabila kamu mau berusaha ya, maka dengan media apapun, dengan metode yang seperti apapun, ilmu yang kita pelajari akan tetap kamu dapatkan dengan optimal. Itu terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.